Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kemudian yang ketiga ya, peningkatan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang serta kelangsungan hidup anak ya. Ini strategi dengan melakukan strategi pemberian makan bayi dan anak ya yang dilakukan dengan praktek. Jadi karena standar emas makanan bayi dan anak serta pemahaman tumbuh kembang dan pola asuh yang tepat ya, ini merupakan hal penting yang harus kita sampaikan ya kepada ibu balita. Kemudian yang keempat, dengan melakukan penapisan massal untuk menemukan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada balita di tingkat masyarakat, yaitu dilakukan dengan melakukan pemantauan pertumbuhan ya, yang bisa dilakukan dengan melakukan pengukuran berat badan, kemudian kita bandingkan dengan usia ya, panjang badan dibandingkan dengan usia atau tinggi badan dibandingkan dengan usia ya. Kemudian berat badan dibandingkan dengan panjang badan atau berat badan dibandingkan dengan tinggi badan ya. Kemudian lingkar kepala, lingkar lengan atas ya, ini khusus pada usia 6 sampai 59 bulan ya. Nah, ini kemudian kita plot pada grafik pertumbuhan yang kemudian dicatat dalam buku KIA ya, agar diketahui bagaimana status pertumbuhannya ya. Ini kita lakukan di posyandu ya, atau dengan melakukan kunjungan ke rumah ya yang dilakukan oleh kader dan tenaga kesehatan. Nah, yang kelima ya, memberikan perhatian khusus untuk balita, bayi dan balita ya dengan faktor resiko kekurangan gizi ya, yaitu bayi yang lahir dari ibu yang kekurangan energi kronik ya, atau ibu yang usianya remaja, bayi prematur ya, bayi dengan berat badan lahir rendah, bayi kembar ya, bayi yang lahir dengan kelainan bawaan. Kemudian balita dengan infeksi kronis atau akut yang berulang ya, dan adanya sumber penularan penyakit dari dalam atau dari luar rumah. Nah, kemudian balita dari keluarga dengan status ekonomi yang kurang ya, ini juga merupakan faktor risiko kekurangan gizi ya. Balita berkebutuhan khusus, balita di lingkungan yang terkendala akses air bersih ya, kemudian higien dan sanitasinya buruk ya, dan ini merupakan bayi dan balita yang memiliki faktor resiko kekurangan gizi ya, sehingga harus kita berikan perhatian yang khusus. Kemudian dukungan terhadap program-program terkait ya, kemudian terhadap lintas sektoral ya yang mengupayakan pencegahan terjadinya stunting, kemudian perhatian khusus yang diberikan kepada bayi 2 tahun ya yang rentan mengalami gizi buruk. Nah, kalau kita bedakan ya dari golongan usia bayinya ya, maka pencegahan terjadinya gizi buruk ini ya kita bisa lakukan dengan berbagai berbagai hal tentunya yang berbeda ya. Nah, untuk pencegahan gizi buruk pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan, maka pencegahan jangka pendek yang kita lakukan adalah dengan melakukan IMD ya, atau inisiasi menyusui dini ya. Ini merupakan hal yang penting harus dilakukan ya. Jadi setiap bayi yang lahir dilakukan IMD ya, kemudian diberikan ASI eksklusif ya. Jadi pemberian ASI eksklusif, ASI saja tanpa makanan pendamping yang lain ya. Dari 0 sampai 6 bulan ini menjadi hal yang penting ya untuk memaksimalkan antibodi ya pada anak ya, pada bayi. Kemudian melakukan pemantauan pertumbuhan ya dari sejak awal kehidupan ya, dari mulai lahir sampai dengan 5 tahun itu kita selalu pantau pertumbuhannya ya dengan melakukan pengukuran berat badan ya ataupun tinggi badan ya, sehingga kita bisa lakukan upaya-upaya apa yang harus dilakukan terkait dengan hasil pemantauannya.
Kemudian melakukan pemeriksaan neonatal esensial dengan menggunakan MTBM ya. Ini untuk bayi muda 0 sampai 2 bulan ya, dan pemeriksaan balita sakit dengan menggunakan formulir MTBS. Nah, faktor risiko ya gizi buruk pada bayi yang kurang 6 bulan yang sering ditemukan sendiri di sini ya. Ada beberapa ya. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus ya untuk bayi-bayi dengan kondisi ini ya, karena memiliki faktor risiko terjadinya gizi buruk yang lebih tinggi ya, yaitu pada bayi dengan berat badan lahir rendah ya. Jadi bayi yang beratnya kurang dari 2,5 kilo ya, ini kita katakan berat badan lahirnya rendah, ini harus menjadi perhatian khusus ya. Kemudian bayi yang lahir sebelum waktunya ya, atau bayi preterm ya atau prematur ya, ini juga harus mendapat perhatian khusus ya, karena memang bayi-bayi yang dalam kondisi ini sangat rentan ya terhadap penyakit ataupun kematian. Nah, kemudian penyakit dan kelainan bawaan ya. Jadi bayi yang memiliki penyakit dan kelainan bawaan, apakah itu biasanya ya penyakit jantung bawaan ya, atau saluran nafas ya, infeksi saluran nafas ya, kelainan paru. Nah, ini juga harus menjadi perhatian khusus ya. Kemudian pola asuh yang tidak menunjang proses tumbuh kembang bayi dan gangguan kesehatan ibu setelah melahirkan. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya pada keluarga-keluarga yang punya potensi ya untuk tidak memberikan pola asuh yang baik ya pada bayinya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian khusus. Nah, upaya pencegahan gizi buruk ini pada bayi usia kurang dari 6 bulan yaitu dengan melakukan peningkatan kesehatan ibu dan anak ya dalam paket pelayanan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi mulai dari ibu hamilnya sendiri ya pada saat, atau ibu pada saat hamil, kemudian melahirkan ya sampai dengan 2 tahun ini, pada setiap tahapan proses kehidupannya harus menjadi perhatian penting ya, harus diperhatikan ya, untuk bisa melakukan hal-hal yang harus diberikan kepada bayi atau ibunya ya. Ini. Kemudian untuk pencegahan gizi buruk pada balita dengan usia 6 sampai 59 bulan ya, ini kita lakukan dengan pemberian makan yang sesuai dengan rekomendasi ya. Artinya bagaimana kita memberikan makanan ya pada bayi usia 6 sampai 59 bulan ini kan sudah bisa diberikan makan ya. Maka makanan yang diberikan ya kita upayakan harus sesuai dengan tahapan usianya ya, baik itu dalam hal jumlahnya ya, bentuknya ya, atau frekuensi pemberiannya, ini harus sesuai ya. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya.